Wow, there are many things in your garage. Yeah, but all things belong to my brother. Really? And that's bicycle? Yeah, that's his bike as well. Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan membahas materi chapter 4 pada buku When English Rings a Bell, yaitu materi lanjutan di mana kita akan membahas the things in the garage. So, my student, are you ready to study? Let's check it out. Well, my awesome students, sekarang buka buku halaman 83 pada buku When English Rings a Bell. Ibu bacakan dulu ya. Observing and asking question. Mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will tell the names of the things in the garage, their numbers and their location. Kita akan menyebutkan nama-nama benda yang ada di garasi, jumlahnya dan lokasinya. Here, what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher share the names of the things in the garage. Kita akan dengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda di garasi. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan ulangi kata-kata setelah guru kita satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata-kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Nah, murid ibu yang terpelajar, ibu akan ajarkan dulu bagaimana cara melafalkan garage in English. Sebenarnya ada 3 cara untuk menyebutkan atau mempronounce-kannya dalam bahasa Inggris. Sekarang ibu masuk dulu ke sini. Nah, ini cara melafalkannya dalam. Yuk, kita dengarkan ya. Garage, 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 garage. Oke, murid ibu yang terpelajar, ada 5 cara melafalkan garage dalam bahasa Inggris. Yang biru-biru ini adalah, kita lihat ini pronunciation English. Ini juga pronunciation English. Ini juga pronunciation English. Sedangkan yang pink ini adalah pronunciation American. Dan ini American. Murid ibu bisa cek di Oxford Learner Dictionary. Dan ini sifatnya online ya. Ibu ulangi lagi cara melafalkannya. Garage, 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 garage. garage. Melafalkan dengan cara yang berbeda dengan kamu, jangan dianggap dia salah. Karena cara melafalkan atau pronounce the words garage itu ada 5 cara. Americans and British. Nah, kalau murid ibu suka yang American, tiru. Kalau yang suka British, tiru. Tapi kalau suka logat Indonesia, yang penting paham dan orang tahu bahwa kamu menyebutkan garage in English. So, now sekarang ibu masuk lagi ke materi kita. Nah, benda-benda yang ada di garage. Oke? Oke, murid ibu yang terpelajar, sekarang kita masuk cara membacanya ya. Yang pertama, a ceiling. A ceiling. A lamp. A lamp. A shelf. A cabinet. A cabinet. A car. A car. A rock. A rock. A bicycle. A bicycle, a motorcycle, dan a pump, a pump. Oke, murid ibu yang terpelajar, sekarang ibu akan coba melafalkannya, tapi menggunakan kamus Oxford ya, supaya nampak bagi murid-murid ibu perbedaannya ya. Oke, kita masuk ke kamus Oxford. Nah, murid ibu, yang pertama tadi adalah ceiling. Kita cara baca Britishnya ya. Ceiling, ceiling, American. ceiling, ceiling. Well, murid ibu, yang di dalam
tulisan yang ada di dalam slash ini atau garis miring ini adalah cara membaca dalam bahasa Inggris. Ini namanya adalah phonemic transcription. Jadi kalau murid ibu buka kamus, kemudian ada seperti ini cara membacanya. Oke? Nah, walaupun anak SMP, kita belajar bahwa ternyata cara membaca dan tulisannya beda ya. Inilah yang disebut dengan phoneme ya, phonemic transcription. Oke, sekarang masuk ke lamp. Yuk kita dengarkan. lamp, 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 Nah, kalau ibu membacanya lamp, itu American ya. Tapi kalau British, lamp, 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 lamp. Nah, sekarang kita masuk ke shelf. shelf, 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 Shelves. Nah, kita banyak American ya. Ini yang Britishnya. shelf, Shelves. Yuk kita masuk ke cabinet. cabinet, cabinet, Cabinet. cabinet, cabinet, Cabinet. Nah, sekarang kita masuk ke car. car, 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 Nah, kalau terdengar R-nya ini, maka itu American. Car. car, Tapi kalau British, R-nya tidak terdengar. car, Car. Oke, murid ibu? Well, sekarang kita masuk ke rug. rug, 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 Oke. Nah, kalau kita lihat pengertiannya, coba lihat a piece of fixed material like a small carpet that is used for covering or decorating parts of floor. Nah, ini yang rug itu ya. Artinya adalah semacam karpet kecil yang digunakan untuk menutup atau mendekorasi lantai kita. Itu yang rug ya. Nah, kalau di sini rugnya welcome ini ya, harusnya rug itu yang ada di bawah meja. Tapi ini kaset kayaknya ya, berarti dia maknai ini kaset kaki. Oke, sekarang kita masuk ke bunyi lainnya. Oke, kita masuk ke bicycle. Kita dengarkan yang Inggrisnya dulu ya, atau British. bicycle, 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 Oke, bicycle, hampir mirip ya. Cuman kalau yang British sedikit agak berat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke motorcycle. Coba lihat ini, motorcycle. motorcycle, 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 Oke, cara bacanya motorcycle, motorcycle. Coba lihat, ini adalah transcriptionnya. Nah, ibu ulangi ya, motorcycle, 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 motorcycle. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pump. pump, pump, Ya, dengar ya, pendek gitu ya, pump, 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 pump. Nah, apa sih arti pump itu? Pump itu artinya adalah di sini an engine is used for pumping water out of mine. Artinya to make water, ini terjemahannya ini ya, to make air, to make gas, and etc. flow in a particular directions by use a pump and something that works like a pump. Jadi artinya pump ini adalah membuat water, air, udara, gas masuk ke dalam satu wadah seperti itu. Jadi kalau kita bilangnya alat pompa gitu ya. Nah, kalau begitu ibu kembali ke sini, murid ibu coba lihat, udah tahu cara bacanya ya. Ceiling, lamp, cabinet, car, rug, bicycle, motorcycle, and pump. Nah, ini artinya ceiling ini adalah langit-langit gitu ya, lampu, kabinet ini, coba lihat gambar ini kabinet. Rug itu bisa artinya juga karpet sebenarnya ya, tapi di sini dia maknai dengan keset kaki. Pump ini, nah ini alat untuk mengisi udara ya, air ke dalam suatu wadah. Ini wadahnya adalah roda, bicycle and motorcycle. Nah, murid ibu yang terpelajar, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya yaitu halaman 84, ibu bacakan dulu ya. Observing and asking question.
Kita melakukan observasi dan tanya jawab gitu ya. We will tell the names of things in the garage, their numbers and the location. Sama maknanya tadi. Here are what we will do. What we will do first, we will plan to say about each things in our notebooks. Like example, finally we will report all our findings orally to the class. Nah, berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita rencanakan apa yang akan kita sebutkan masing-masing benda di dalam notebook kita, buku catatan kita, seperti contoh. Mana ini contohnya ya. Kemudian terakhir kita akan laporkan temuan-temuan kita secara langsung atau secara oral atau lisan di depan kelas. Nah, kita baca yang ini ya. There are many things in the garage. Ada banyak hal di garasi. There is one car. Ada satu mobil. There is one motorcycle. It is a scooter. Ada satu motorcycle dan itu namanya scooter. Nah, coba kita lihat. Let's see. Nah, ini scooter ya. So, yang akan Ibu jelaskan itu apa, murid Ibu yang terpelajar? Coba lihat, kita sudah belajar yaitu there is dan there are pada video-video sebelumnya. Nah, kalau there is berarti bendanya ini singular, one car, one motorcycle. Sekarang Ibu akan jelaskan itu kata gantinya. Coba lihat di sini ada it. Nah, it ini pengganti apa murid Ibu? Ini pengganti motorcycle. Motorcycle-nya satu. Ibu ketik di sini, one motorcycle. Nah, karena motorcycle-nya satu, maka diganti dengan it. Nah, ini adalah kata ganti untuk motorcycle. Kenapa kita harus ganti dengan pronoun di belakangnya? Supaya tidak berulang-ulang. Tujuan dari pronoun itu adalah tidak mengulang kata yang ada di depannya sehingga dia menjadi redundant atau berlebihan. Kalau seandainya ada 4 motorcycle, berarti pakai there are 4 motorcycles. Nah, pakai S. Coba perhatikan murid Ibu, ini ada S di belakang karena dia jamak. Ini 4 penandanya dia jamak, 4 motorcycles. Kemudian kalau untuk dia jamak, di sini harus pakai to be are. Di atas there is, di bawah there are. Ada 4 motorcycle, Ibu kasih S. Nah, kalau begitu kata ganti dari 4 motorcycles karena dia udah jamak diganti dengan they are. Nah, diganti dengan they are scooters. Nah, ini pakai S juga karena dia jamak. Nah, kenapa they? Ibu ulangi lagi. Karena scooternya jamak. Jadi kata gantinya. Jadi they ini bukan untuk orang aja ya, bukan mereka orang, tapi mereka benda juga bisa. Oke, gimana murid Ibu? Untuk memahami tentang personal pronoun kata ganti ini sudah ada di video Ibu di channel YouTube Ibu. Seperti yang mana? Ntar ya. Nah, murid Ibu bisa lihat ini personal pronouns. Ini materi juga terkait dengan yang Ibu jelaskan tadi ya. Ini they kata ganti, it kata ganti. Murid Ibu bisa lihat di YouTube Ibu yang ini, atau ini juga ada personal pronoun Ibu jelaskan di sini. Nah, di sini demonstratif. Nah, dua ini bisa membantu murid Ibu untuk memahami personal pronouns. Oke, murid Ibu yang terpelajar. Oke, kita lihat halaman 85 menjelaskan apa? Oke, Ibu jelaskan dulu juga ya. We will tell the names of the things in our garage or the garage of schools, their numbers and their location. Kita akan sebutkan nama-nama benda yang ada di dalam garasi kita atau garasi sekolah. Our garage artinya garasi sekolah kita ya, dan ini garasi sekolah. Jumlahnya dan lokasinya. Here are what we will do. Berikut apa yang kita lakukan. First, each one of us will look closely into the garage to identify the things and other facilities there. Nah, pertama masing-masing kita akan melihat secara dekat ke dalam garasi tersebut untuk mengidentifikasi benda-benda apa saja dan fasilitas apa saja yang ada di sana. We will also tell the numbers. Kita juga akan menyebutkan jumlahnya.
Second, kedua, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Like the example, finally, we will report all our findings orally to the class. Nah, kedua, kita akan rencanakan apa yang akan kita sebutkan masing-masingnya atas temuan-temuan kita dan kita tulis di notebook. Nah, ini contoh ya. For example, like the example nih ya. Terakhir kita akan laporkan semua temuan kita dengan lisan di depan kelas. Berarti murid ibu nanti apa yang ada di garage murid ibu itu jelaskan. Apa yang ada di garage sekolahnya dijelaskan, karena kita disuruh apa? Disuruh mengidentifikasi benda yang ada dan fasilitas yang ada di garage tersebut. Nah, ini dia, in our garage and school garage ya. Nah, sebagai contoh ini, I have no garage. Nah, misalnya murid ibu nggak punya garasi, tinggal bilang I have no garage. Nah, sebenarnya selain I have no garage, cara menyampaikannya adalah yang lebih formal, I do not, atau I don't have garage. Nah, boleh Bu pakai yang I have no, boleh, tidak ada larangan. Tapi kalau untuk menulis nantinya lebih baik kita pakai I do not have garage atau I don't have garage. Yang lebih formal itu dengan kalimat panjang seperti ini, I do not have garage. Oke, kemudian this is the garage of our school. Nah, ini loh, this is itu artinya ini loh, ini garasi dari sekolah kami. Nah, kalau kamu nggak punya garage tapi sekolah punya, ya boleh. Kemudian contoh kedua, there is one car and many motorcycles. Nah, ada satu mobil yang diceritakan sekolah ya, dan banyak motorcycle. Nah, murid ibu ulangi lagi nih kajian kita sebelumnya. Oke, ini one kan tidak pakai S mobilnya karena dia hanya tunggal. Sedangkan di belakang ini pakai S karena dia many. Many ini jamak, ya. Harusnya murid ibu bukan there is, tapi there are, karena kan ada N. Jadi yang tepatnya ada satu mobil dan banyak motorcycle. Ini harusnya there are one car and many motorcycles. Nah, sorry. Kenapa ibu sarankan harusnya there are? Ya, there are karena di belakangnya sudah menceritakan jamak. Satu mobil iya, tapi ayo ada N di sini. Maka, dan ini pun jamak ya, maka dia harus menggunakan there are harusnya ya. Barangkali ada kekeliruan di buku ini saran ibu aja, kalau dia jamak kita pakai there are. Nah, kenapa pakai many Bu, bukan much? Nah, ada pula yang bertanya gitu, much and many. Nah, kenapa bukan much Bu? Much adalah untuk benda yang tidak bisa dihitung, seperti air, itu nggak bisa dihitung, tapi diukur dengan 1 galon, 2 galon, 1 gelas, 2 gelas. Kemudian seperti beras, apakah kamu bisa hitung beras, biji-biji beras gitu? Nggak ya, paling 1 karung, 1 kilo beras, seperti itu. Nah, jadi much untuk yang tidak bisa kita hitung bendanya, sedangkan many ini untuk yang bisa kita hitung. Motorcycle bisa dihitung 1, 2, 3, banyak. Nah, kita pakai many. Oke, murid ibu yang terpelajar, sekian dulu penjelasan ibu tentang materi ini. Ini materinya sudah padat dan sudah panjang. Semoga bisa kamu terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah kamu nantinya. Dan thank you for watching my video. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada komentar dan pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. So see you, bye bye. Don't forget to share my video to your friends. Assalamualaikum. I love you all. See you for the next lesson. Bye. Mari berbagi ilmu. Yola Merina Media.